Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Dika Fareja. Yang kedua, saya Singgi Juna Putri Nenggolan. Saya Ega Maria Yulian. Nama saya Inaya Wulandari. Nama saya Yunita Dwi Utami. Perkenalkan, saya Kai Rahmi. Nama saya Rahel Dita Nenggolan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan tertentu. Apa sih wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan dalam arti luas? Simak video berikut ini. Wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang dilintasi oleh Khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia sering disebut dengan nama Nusantara karena jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 270 juta jiwa dan termasuk berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia terdiri berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis. Tiap etnis mempunyai warisan budaya yang terus berkembang. Hal ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan yang masuk ke Indonesia, yang berasal dari India, Arab, Tiongkok, Eropa, dan termasuk kebudayaan sendiri yaitu Melayu. Semboyan nasional Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua, yang bermakna artinya keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan selain memiliki populasi penduduk yang padat dan nilai yang luas. Ciri khas masyarakat Indonesia terimplementasi pada wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Wawasan yang berarti cara pandang. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang terhadap diri dan lingkungan dalam aspek geografis wilayah Indonesia yang beragam dan mampu menerima perbedaan sehingga menjadi suatu kekayaan. Implementasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dari cara pandang diri dan bangsanya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Luas wilayah Indonesia tentu memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya. Hal ini dikarenakan luas wilayah memunculkan potensi ancaman dan sebaliknya memiliki potensi keunggulan dan kemanfaatan. Maka dari itu, simak pemberitaan media berikut ini. Pemirsa, Kapten kapal nelayan Indonesia tewas usai kapalnya diberondong tembakan kapal perang tentara Papua Nugini. Korban tiba di pelabuhan perikanan Merauke disambut isak tangis keluarga. Dalam video tersebut dapat dijelaskan bahwa Panglima Tentara Nasional Indonesia atau TNI Muldoko mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan investigasi terhadap tertangkapnya nelayan Merauke di Papua Nugini. Setelah mengetahui duduk perkaranya, pemerintah, kata Muldoko, bisa mengajak Papua Nugini duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut. Kita akan komunikasikan. Kita harus tahu persis titik kejadiannya bagaimana, apakah di perbatasan atau di wilayah mereka. Lalu, kenapa harus pakai kekerasan seperti itu? Itu harus didalami. Demikian kata Muldoko saat ditemui di Balai Sidang Senayan, Jakarta. Hal itu disampaikan Muldoko menyusul adanya warga Merauke yang ditengarai nelayan memasuki perairan Papua Nugini. Belakangan diketahui mereka diproses marinir setempat dan ditengarai mendapatkan tindakan kekerasan dan hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Pasti akan tanya, ini area politik atau pertahanan? Kalau area pertahanan, domain saya. Kalau berpolitik, nanti Menlo atau Menteri Luar Negeri yang protes. Kata dia lagi ketika ditanya rencana pengecekan ke Papua.
Muldoko menambahkan wilayah Nusantara memang sangat luas sehingga kekuatan TNI kadangkala tidak selalu siap sedia mengecek bagian perairan. Wajar jika terjadi kebobolan. Namun demikian, Muldoko optimis pengawasan perairan bisa makin ketat dengan adanya kapal selam yang rencananya dibeli dari Korea Selatan dan Inggris. Berdasarkan pada video kasus tersebut, maka kami juga memperoleh solusi yang tepat, baik pada untuk nelayan maupun pada untuk pemerintahan itu sendiri. Di antaranya yaitu solusi dari kasus di atas yaitu sebaiknya pemerintahan dalam menjaga keutuhan wilayah menetapkan batas-batas wilayah laut Indonesia terhadap wilayah laut negara lain dan memberikan penjelasan kita bangsa Indonesia adalah sebagai negara kepulauan, maka seharusnya pemerintahan memperhatikan armada angkatan laut untuk menjaga perairan Indonesia. Sebaiknya para pendidik melalui sekolah formal dan non-formal bagi para pendidik di lingkungannya masing-masing menyadari permasalahan tersebut dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan sikap dan perilaku masyarakat yang menghambat proses nasionalisme. Kita sebagai masyarakat Indonesia dengan memberikan pemahaman pada masyarakat akan pentingnya kesatuan dan persatuan sebagai satu kesatuan bahasa dan wilayah agar tetap dipertahankan oleh generasi sekarang supaya integrasi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan masih dalam kondisi yang sama sebagaimana pada awal deklarasi Juanda pada tahun 1957 yang menjelaskan tentang batas-batas wilayah Indonesia. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dalam kasus tersebut merupakan tantangan bagi NKRI karena akan menimbulkan perselisihan antar kedua negara, permusuhan dan persengketaan yang akan mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional. Oleh karenanya, negara Indonesia perlu membuat aturan seperti undang-undang yang ketat untuk pihak-pihak yang melewati batas wilayah tanpa seizin negara Indonesia. Sedangkan secara pertahanan, negara Indonesia perlu memperkokoh ketahanan melalui bantuan polisi dan TNI untuk menjaga keamanan di Indonesia terhadap batas wilayah sehingga pemerintah Indonesia tidak perlu mengajukan protes terhadap Papua Nugini karena Indonesia sendiri juga telah melewati batas wilayah yang telah ditentukan antara Indonesia dan Papua Nugini. Yang perlu Indonesia lakukan adalah Indonesia seharusnya tidak melewati batas wilayah negara yang telah ditetapkan kecuali atas izin negara yang bersangkutan dan tiap negara harus memperketat pertahanan khususnya di wilayah perairan untuk menjaga keamanan dan kedamaian di negara tersebut. Jadi, kesimpulan dari pemaparan video kami yaitu adalah wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan peraturan serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dibentuklah undang-undang sebagai penjabaran setelah keluarnya deklarasi di Juanda tahun 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960.